Lucu banget sih ini ada gambarnya juga bercampur dengan, tulisan cerita-cerita yang ada di sini. Mereka tidak tahu bagaimana kita mengelola penyelenggara kita sampai dengan KPPS yang jumlahnya ribuan. Satu TPS itu terpecah karena ada pembangunan flyover. Ketika dia melaksanakan tugasnya membagi undangan ya undangan untuk mencoblos gitu ya Mbak Ren, Mhm. dia dikejar anjing dan akhirnya digigit anjing. Karena tuntutan masyarakat berharap bahwa kita melaksanakan dengan profesionalis. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah selalu setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Kali ini kembali podcast KPU RI bersama saya Reni yang akan menemani teman pemilih untuk ngobrol-ngobrol sama tamu spesial kita yang hadir pada episode kali ini. Kita kembali masuk kepada seri anotasi menelisik demokrasi di tingkat lokal. Artinya pada seri ini sebagaimana sudah pernah kita bikin seri-seri sebelumnya, kalau tidak salah ada 5 podcast yang mengangkat tentang buku-buku yang dibuat oleh KPU yang berada di seluruh Indonesia, baik itu KPU-KPU provinsi ataupun KPU-KPU kabupaten kota yang semuanya ingin memberikan legacy atau tinggalan berharga terhadap pelaksanaan pemilu dan juga pilkada 2024 yang lalu dalam bentuk buku. Nah, sebenarnya ya teman pemilih, kemarin itu ini tamu spesial kita yang datang ini tuh sebenarnya berasal dari Satker yang sudah masuk pada seri anotasi atau bahasanya apa ya, podcast bedah buku gitu di periode sebelum ini, di sekitaran akhir tahun 2025. Artinya apa? Berarti Satker KPU provinsi yang satu ini produktif sekali dalam membuat buku-buku, dan kali ini kita akan membahas buku yang lain yang dibuat oleh Satker KPU provinsi tertentu ini. Tapi buku yang lain. Kemarin kita sudah menyimak buku yang A dan kini kita menyimak buku yang B. Ini saya sudah ada di depan saya bukunya, tapi untuk bisa tahu siapa sih yang bakal jadi tamu spesial kita, langsung aja sepertinya kita undang dulu. Halo, selamat pagi Ibu May Nurlela. Apa kabar Ibu? Pagi Mbak, alhamdulillah Pagi. baik. Mbak Reni gimana? Alhamdulillah sehat juga. Di sini semuanya kita sehat-sehat Ibu, meskipun hujan-hujan gerimis sedikit. Di Semarang gimana situasinya? Kalau di Semarang sepertinya cerah ya, Wow. secerah wajahnya Mbak Reni nih kayaknya meskipun di sana mendung. Terima kasih loh Ibu May. Teman pemilih, kenalin, ini adalah Ibu May. Nama lengkapnya adalah Ibu May Nurlela. Beliau adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan beliau memimpin divisi SDM dan juga Litbang untuk wilayah KPU se-Jawa Tengah. Nah, ternyata kemarin yang jadi tamu kita adalah yang menceritakan buku pertama nih. Ini ternyata Ibu May ini adalah kedua kalinya KPU Provinsi Jateng bukunya masuk dalam list, buku tulisannya masuk dalam list buku-buku yang harus dibaca oleh teman pemilih di seluruh Indonesia yang kepo banget sama cerita-cerita tentang pemilu dan pilkada 2024 kemarin. Nah, kali ini yang datang adalah Ibu May Kadif SDM dan Litbang. Kalau sebelum ini Kadif yang lain ini Bu May yang menceritakan tentang buku pemilu yang ditulis oleh KPU Jateng. Nah, kalau hari ini adalah bukunya, nih kelihatan kan teman pemilih, yang tak terceritakan. Jadi yang tak terceritakan. Ini ada penjelasannya, jungkir balik petugas ad hoc Pilkada Jateng 2024. Jadi ini khusus untuk ad hocnya Pilkada ya, Bu May ya. Iya, betul. Ini dari ngelihat sampulnya aja udah seneng, menarik, kayaknya kok bersih, ringkes. Kok dari tulisannya ini yang tak terceritakan ini kok kayak kesannya ada sesuatu yang jadi pengen ngebuka gitu ya. Ngebuka apa emang yang gak terceritakan itu apa gitu. Boleh gak diceritakan dulu sekilas Bu May, kenapa sih harus dibuat buku ini dan kenapa ini yang diangkat?
Ya, terima kasih Mbak Reni karena kita sudah diberikan kesempatan, bahkan ini adalah kesempatan kedua kalinya ya untuk Jateng mengulas buku-buku yang memang sudah kami produksi ya. Ya. Dan untuk buku yang kedua ini kami berikan judul yang tak terceritakan. Nah, yang tak terceritakan ini berkisah tentang bagaimana kita mengelola badan ad hoc. Pemilu itu banyak sekali rangkaiannya. Kita Mm-mm. mengelola masyarakat taunya kan surat suara, Ya. taunya coblosan hari H, kemudian taunya DPT gitu ya. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana kita mengelola penyelenggara kita sampai dengan KPPS yang jumlahnya ribuan. Nah, kebetulan di Jawa Tengah ini kan jumlah badan ad hoc kita ya terbesar ketiga ya setelah Jawa Barat, Jawa Mm. Timur. Sehingga mengelola ini luar biasa. Ya. Di tengah situasi ini kan banyak hal hiruk pikuknya menjaga integritas kemudian memberikan bimtek-bimtek kepada mereka ini kan luar biasa dan tidak mudah gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita coba paparkan kepada masyarakat, kita coba ceritakan dan seringkali masyarakat bukan seringkali tapi kebanyakan masyarakat kita tidak tahu apa yang terjadi di balik pemilu yang mereka laksanakan satu hari itu gitu ya. Nah, kita untuk buku ini memang jumlah halamannya cukup banyak gitu ya, karena memang banyak sekali yang bisa kita ceritakan dari situasi bagaimana mengelola badan ad hoc kita. Jumlah bukunya kalau Mbak Reni sudah baca tadi kan ada 366 halaman gitu ya. Iya, betul. Dengan betul ya. Jadi kalau di Mm-mm. Jawa Tengah itu kan ada 35 KPU kabupaten kota, Iya. sehingga ada 35 yang coba kita hadirkan di buku Mm. ini dengan kisah-kisah dari mereka dari KPU kabupaten kota yang masing-masing punya kisah yang berbeda dan unik-unik. Ya. Gitu Ya. Mbak Ren. Jadi banyak hal dari apa yang kita laksanakan, masyarakat tahu hanya untuk hari H saja, tetapi kisah di balik itu luar biasa bagaimana kita mengelola badan ad hoc ini dengan apa namanya yang tadi saya sampaikan mulai dari perekrutan, kemudian Ya. memberikan apa namanya bimtek gitu ya, Mm-mm. menjaga bagaimana ritme kinerja mereka terjaga, apalagi di luar itu ternyata kita juga harus menjaga kesehatan teman-teman badan Iya. ad hoc gitu karena di kisah ini ternyata di buku ini ternyata ada juga kisah mereka ada yang kemudian meninggal dunia, ada Iya. yang banyak yang juga sakit gitu Mbak Ren. Iya, iya, betul. Dan kita sama-sama tahu ya, Ibu Mei, tata kelola KPU sebagai penyelenggara pemilu itu cukup disorot karena pada penyelenggaraan pemilu atau pilkada di periode sebelum ini, berarti di 2019-2020 itu sangat disorot karena manajemen dalam kita memilih kemudian bekerja bersama dengan ad hoc itu mendapat sorotan, kalau nggak salah malah sorotan dunia ya Ibu Mei, karena Mm-mm. banyaknya apa bahasanya, korban yang badan ad Ya, hoc yang harus sakit atau bahkan harus wafat dalam proses menjalankan tugas ya Ibu Mei di masa itu. Dan ternyata dengan tata kelola yang jauh lebih tertata, lebih tersaring dan benar-benar dikawal prosesnya, alhamdulillah meskipun ada 1, 2 yang wafat di dalam pelaksanaan tugas di hari H bertugas tersebut, ternyata jumlahnya turun sangat signifikan ya, Ibu Mei, dan ini hal betul, yang betul. patut kita syukuri benar-benar ya, karena setiap nyawa Iya, itu kan berharga, apalagi sangat berharga. nyawa, iya, apalagi nyawa penyelenggara pemilu ya. Dan Bu Mei, sebelum Ya. kita masuk lagi ke dalam buku ini, sepertinya perlu nih untuk kita mengingatkan teman pemilih, ad hoc itu posisinya ada di mana gitu. Jadi kalau mungkin teman pemilih yang baru saja gabung gitu dalam perputaran informasi kepemiluan, mungkin belum ikut sharing-sharing informasi sejak pemilu yang terakhir kemarin 2024, mungkin ada yang masih bingung nih ad hoc ini apa gitu. Jadi kalau kalau kita boleh sharing gitu ke teman pemilih yang mungkin baru saja nonton seri podcastnya KPU,
Kalau KPU itu penyelenggara pemilu itu ada di tingkat pusat di RI, kemudian ada di provinsi dan juga ada di semua kabupaten kota. Dan hanya di masa tahapan pemilu saja itu dibentuklah ini yang disebut ad hoc. Ad hoc itu Ad hoc, bisa disebut ini ya Bu Mei, tambahan ya, petugas tambahan. tambahan. Nah, ini terdiri dari beberapa unsur nih. Nanti dia bertugasnya sesuai level tempatnya. Boleh nggak diceritain dulu, Bu Mei, kepada teman pemilih, ad hoc itu terdiri dari apa saja nih dan bertugasnya di lingkup mana aja nih? Oke, Mbak Ren. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Ren tadi ya, di KPU RI itu ada KPU RI, kemudian di provinsi ada KPU provinsi, di KPU kabupaten kota itu ada KPU kabupaten kota gitu ya. Kemudian di tingkat bawah, di bawahnya KPU itu ada di tingkat kecamatan namanya PPK. PPK ini jumlahnya 5, kemudian di 5. bawahnya PPK di tingkat kecamatan itu ada tingkat desa namanya PPS. Nah, itu jumlahnya Sebentar. 3. Ibu Mei, PPK, kita panjangin dulu nih singkatannya. Panitia Pemilihan Kecamatan ya, teman pemilih disingkatnya Betul, PPK. Nah, gitu. PPK. Nah, lanjut setelah dari PPK nih Bu Mei, lanjut ke tingkat desa PPS ya. di tingkat desa jumlahnya 3, Mbak Ren. Iya. Panitia pemungutan suara. Hmm. Panitia Kemudian Pemungutan di Suara, tingkat dipanggilnya PPS ya, Bu Mei. kemudian Iya. betul, jumlahnya 3. Nah, Mm-mm. kemudian di level yang paling bawah di tingkat TPS yang masyarakat nanti akan berbondong-bondong untuk hadir mencoblos itu namanya TPS. Mm-mm. Itu ada jumlah badan ad hoc kita 7 orang namanya KPPS. Iya. Nah, kalau di Jawa Tengah ini dengan 35 kabupaten kota, Mm-mm. kita punya ini sorry ya, kemarin saya harus apa namanya melihat Nggak jumlah apa-apa. PPK di seluruh Jawa Tengah karena nggak Iya. hafal jumlahnya ribuan. Iya. Kita punya kita punya 2.880 PPK. Nah, Wow. PPK, PPS, KPPS ini kan kita sebut dengan badan ad hoc Iya. yang kita pilih punya rentang waktu gitu ya. Iya. Begitu ada selesai pemungutan suara, mereka akan langsung dibubarkan gitu. Hmm. Nah, kemudian kita punya itu di 576 kecamatan. Iya. Jadi kita punya 576 kecamatan seluruh wilayah di Jawa Tengah. Iya. Nah, sementara PPS kita punya 8.563 desa kelurahan dengan Hmm. jumlah PPS 25.689. Nah, mengelola Wow. sedemikian banyaknya orang, Mbak Ren, bayangkan Iya, ya. banyak sekali. dengan Iya. dengan kultur yang berbeda, Mm-mm. kemudian dengan wilayah kontur wilayah yang berbeda gitu Iya. ya. Ada Iya. yang di kota, ada yang di pegunungan, ada yang Iya. di tepi pantai. Bahkan nanti ada cerita lucu Mbak Len Mm-mm. soal apa namanya petugas badan ad hoc kita yang dalam satu wilayah atau satu TPS itu tempatnya berjauhan. Tapi nanti kita ini spill dulu ya. Iya. Iya. Kemudian kita Heeh. juga punya KPPS dengan jumlah Wow. 397.684 orang untuk Wow. petugas badan ad hoc kita di KPPS di Iya. tingkat TPS. KPPS Tuh, itu kepanjangannya ini ya teman memilih kelompok penyelenggara pemungutan suara. betul, Betul betul, ya. Nah, itu disingkatnya KPPS betul. nih, biar teman-teman udah mulai makin familiar nih sama istilah-istilah bagian badan ad hoc tadi di tingkat kecamatan namanya apa, di tingkat desa kelurahan namanya apa, dan di tingkat TPS yang benar-benar melayani kita di tempat pemungutan suara itu Heeh, istilahnya apa. Jadi udah jelas. Itu iya. 300-an tiga ratus ribu sembilan puluh orang. tujuh ribuan lebih, Wow, hampir betul. 400.000 orang. Itu untuk wilayah Jawa Heeh. Tengah aja nih, ya kan Bu Mei? Apalagi seluruh Indonesia ya Mbak Ren. Iya, seluruh Indonesia dan juga untuk di pemilu di luar negeri, ya kan? Kalau jumlahnya berarti Betul. exactly sama nggak antara pilkada dengan ketika pemilu nih, Bu Mei? Atau kira-kira Iya, hampir kalau sama ya?
Kalau pemilu kan pasti jauh lebih banyak daripada Hmm. pilkada ya, karena Oh. kemarin TPS kita kan cukup menyusut banyak gitu ya. Kalau pemilu kan Hmm. kemarin karena apa namanya satu TPS itu kita maksimalkan 300 orang per TPS. Kalau di Iya. pilkada kemarin kan kira-kira hanya 500-an orang gitu ya, dan Hmm. itu apa namanya? Karena kemarin kita ketika pilkada itu kan hanya memilih dengan satu surat suara, sementara di Iya, pemilu kan kita banyak surat suara gitu ya Mbak Ren, betul, sehingga betul, betul. kemarin kita memang susut di Mhm, pilkada. mhm, mhm. Baik, baik. Nah, itu ini kalau kita bisa bilang nih teman pemilih, ini nih strukturnya nih badan ad hoc yang mau diceritain sama Bu Mei dari Jawa Tengah, itu sosok-sosok atau gambaran, person-person yang berada di penyelenggaraan pemilu di level mana nih. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bukunya yang tak terceritakan ini, eee kalau ternyata dari 366 halaman nih teman pemilih nih, ada segini ya, setebel ini bukunya, kira-kira tuh ceritanya bisa berapa banyak cerita tuh yang ada di situ. Tadi Bu Mei sudah sempat kasih spill bahwa ini ceritanya mewakili kisah-kisah dari, bagaimana para badan ad hoc ini melaksanakan tugasnya di segenap daerah di seluruh Jawa Tengah. Dan ini lucu loh, ada timeline-nya, ada lini masa ini juga. Ini lucu banget sih, ini ada gambarnya juga bercampur dengan, tulisan cerita-cerita yang ada di sini tuh rasanya rasanya menyenangkan banget sih untuk yang, dan ini kertasnya dibuat dari kertas cetakan ini kebetulan buat yang suka buku fisik ya. Ini Bu Mei ini kalau kita orang suka buku fisik itu kertas yang, apa bahasa ini, kertas warna coklat kayak gini tuh kertas yang buat pembaca tuh ngademin gitu loh, jadi betah gitu loh. Semakin menarik. Dan kalau buat kita pecinta buku itu kan bau-bau kertas itu kan adiktif ya Bu Mei. Iya, aroma-aroma kertas itu menarik kita untuk membaca gitu. Iya, betul, betul, jadi betah gitu. Nah, itu gambaran fisiknya aja. Nah, kembali ke dalam isinya, kalau nanti teman pemilih, saya bisa spill nih ke teman pemilih nih, kalau di sini tuh ada cerita yang banyak banget, dan itu udah dikelompok-kelompokkan ceritanya menjadi tema-tema tertentu nih, seperti ada tema, eee, apa, mmm, ini ya udah dimulainya ceritanya dari gambaran pilkadanya dulu di Jawa Tengah seperti apa, karena ini ad hoc yang dibentuk untuk pilkada nih. Karena pemilunya waktu itu sudah selesai, sudah terceritakan. Nah, sekarang untuk yang pilkadanya diceritakan juga proses perekrutannya, gambaran tentang kode etiknya. Dari sisi kode etik tuh ada cerita-cerita dari ad hoc yang ada di Jawa Tengah nih. Nah, sekarang kalau boleh nih diceritakan dari 35 daerah yang ada di se-Jawa Tengah, wilayah se-Jawa Tengah nih Bu Mei. Ada cerita apa nih yang boleh di-highlight, mungkin 5 cerita aja deh. Dari satu buku ini yang bisa kita spill sedikit-sedikit gitu buat teman pemilih. Kalau dari 5 ini Ibu Mei mau menceritakan yang mana dulu? Kita lihat dari 5 cerita, kita lihat yang ranking 5 pilihan Ibu Mei dulu. Bisa nggak di-spill buat Oke, teman pemilih, Mangga? boleh boleh. Ya, jadi sebelum kita spill beberapa cerita-cerita yang menurut saya itu, kalau tadi Mbak Ren minta di-highlight gitu ya, nanti kita spill. Tapi sebelumnya buku ini Mbak Ren, ini adalah buku yang memang KPU Provinsi apa namanya coba angkat gitu ya. Dan kita coba hadirkan untuk masyarakat bisa membaca. Dan kalau tadi Mbak Ren secara fisik bisa mengatakan bahwa buku ini menarik gitu ya. Jadi memang desain dan juga gaya kami bercerita itu memang kami buat sedemikian rupa, mulai dari judulnya yang tak terceritakan supaya orang apa namanya tertarik gitu ya. Kita di sini bahkan di judulnya saja orang tak yang tak terceritakan itu apa gitu, sehingga orang mulai apa namanya penasaran gitu ya. Dari judulnya saja kami berharap orang-orang semakin penasaran gitu ya terhadap buku ini. Dan memang buku ini kalau dari gaya penulisan, gaya bahasa, kami mencoba mendesain buku ini memberikan konsep bahwa tulisan atau gaya penceritaannya itu tidak monoton seperti barangkali buku-buku yang lain. Buku ini bahkan kalau dari judulnya saja sudah apa? Kalau saya dulu itu ya mengkonsep buku ini tuh em,
buku yang romantis gitu ya, Mm-mm. walaupun isinya itu tidak romantis gitu ya, tapi buku ini buku yang romantis yang menarik minat banyak pembaca. Dan buku ini kalau masyarakat kita banyak adik-adik kita gitu ya, para pemilih pemula yang barangkali tidak tertarik dengan buku-buku kepemiluan, buku ini diharapkan mereka tertarik dengan buku ini. Mulai dari Hmm. judul, gaya bahasanya gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Bahkan tadi covernya kita coba desain sedemikian, tapi tidak lepas dari konsep atau cerita atau substansi dari pemilu itu sendiri. Jadi mulai dari Hmm. situ kita coba hadirkan buku ini. Mm-mm. Kemudian KPU Provinsi memang menggayat atau apa namanya, bekerja sama dengan teman-teman KPU Kabupaten Kota untuk sama-sama menulis dari kisah-kisah yang mereka alami. Selain dari KPU Provinsi sendiri, bagaimana kesulitan kami mengelola teman-teman KPU Kabupaten Kota, kemudian kami meminta KPU Kabupaten Kota memberikan apa namanya, pengalamannya mengelola teman-teman di badan ad hoc. Mulai tadi ada empat tema besar gitu yang kami coba angkat, mulai dari perekrutan badan ad hoc, kemudian bagaimana mereka menjaga kode etik teman-teman badan ad hoc, karena menjaga kode etik teman-teman badan ad hoc ini luar biasa sulit gitu ya. Iya, Mereka yang pasti berhadapan pasti. dengan peserta pemilih gitu ya, mereka yang Mm-mm. berhadapan dengan masyarakat gitu, tidak apa namanya, sangat tidak mudah. Mm-mm. Kemudian selain itu kita juga meminta teman-teman untuk menceritakan soal bagaimana kinerja penyelenggara badan ad hoc ini mengelola, karena badan ad hoc ini kan dibentuk langsung bekerja gitu ya. Iya. Banyak dari mereka, kalau di tingkat KPPS Mbak Ren, mungkin banyak dari mereka yang belum punya pengalaman gitu ya, dan Baru mereka pertama harus kali. dibentuk. Betul, dan Iya. 7 orang langsung bekerja seketika itu gitu. Mm-mm. Bagaimana mereka bisa memahami, Iya. apa namanya, menghayati sebagai penyelenggara itu, kadang-kadang mereka tidak tidak ya udah ini bekerja seperti layaknya mereka bekerja seperti orang-orang atau pekerjaan pada umumnya. Iya. Iya. Mereka itu kadang tidak sadar bahwa penyelenggara itu banyak sekali role-nya gitu ya, yang mereka Iya. harus menjaga integritas dan lain-lain gitu. Mm-mm. Nah, kita coba angkat dari bagaimana mereka apa, dari sisi kinerja teman-teman badan ad hoc. Mm-mm. Kemudian berikutnya, eh, nah 7 orang kalau di tingkat KPPS, belum Iya. lagi di tingkat kecamatan dan juga PPS, membentuk kolektif kolegial, dan Iya. itu harus segera mereka terbentuk soal itu gitu. Mm-mm. Nah, menumbuhkan kolektif kolegial di teman-teman badan ad hoc yang kami apa namanya, kami sampaikan melalui teman-teman misalnya PPK, PPS gitu ya, membentuk kolektif kolegial mereka itu dalam waktu seketika itu tidak mudah. Bahkan banyak di antara mereka yang baru ketemu sekali gitu. Meskipun dalam satu daerah banyak di antara mereka yang mahasiswa yang jarang ada di daerah masing-masing, tiba-tiba mereka mendaftar, dan alhamdulillah karena memang mereka punya tujuan baik gitu ya untuk memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan kemarin, Iya. sehingga kita pilihlah orang-orang itu apa namanya. Nah, membentuk seketika itu gitu ya, dalam waktu yang sangat dekat, kolektif Mm-mm. kolegial supaya mereka bisa bekerja sama, itu juga tidak mudah bagi teman-teman. Nah, kita coba angkat situasi dari tema-tema tersebut untuk kita hadirkan bahwa banyak hal yang masyarakat tidak tahu, dan tetapi sebagai penyelenggara kita dituntut untuk tidak boleh salah, Iya. profesional, menjaga Betul. integritas dan lain sebagainya. Mm-mm. Itu Mm-mm. apa namanya, berangkat dari situasi itu, kemudian kita coba hadirkan buku ini gitu ya, yang Mm. peruntukannya bukan cuma untuk masyarakat umum, tetapi ini akan menjadi buku yang kami harapkan teman-teman pemilih pemula, anak-anak muda yang barangkali mereka hari ini mungkin budaya bacanya lebih kepada budaya mendengarkan, melihat gitu ya. Kita Iya. coba tumbuhkan kembali lewat buku ini. Sehingga ya Mm-mm. semoga ini seperti yang Mbak Ren sampaikan, semoga ini menarik gitu ya untuk Iya. teman-teman
dalam semua kalangan bisa atau tertarik membaca buku ini. Nah, kalau tadi Mbak Aren bertanya soal khususnya ada apa namanya, minimal 5 ya yang bisa kita Iya, sampaikan ya, kita kita sepil 5 highlight cerita gitu. aja nih Bu Kita Mei. sepil gitu ya 5 cerita. Oke. Ah, Yang pertama saya coba kalau di sini Mbak Ren kita mulai dari halaman 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 pertama sampai dengan beberapa halaman itu menceritakan soal bagaimana apa namanya ritme terus bagaimana apa perkembangan dan juga sejarah dan juga peta politik yang ada di Jawa Tengah secara keseluruhan. Itu yang kami sampaikan di KPU Provinsi. Kemudian berikutnya yang menarik ya, yang pertama yang menarik dari KPU Batang gitu ya. Dan Batang. sesungguhnya ini sebenarnya menggejala di seluruh KPU kabupaten lain. Saya yakin Oh juga gitu. banyak di tempat-tempat lain juga mengalami situasi ini. Banyak pemilih kita yang ini kebetulan dari Batang ini judulnya antara candu dan trauma gitu Oh ya. Kalau wow. ya ini bahasa judulnya begitu syahdu ya Mbak Ren. Menggelitik ya Ya, antara candu dan ya ngelitik trauma. Batang antara ini. candu dan trauma. Jadi Iya. banyak masyarakat kita yang merasa trauma dengan apa namanya pengalaman-pengalaman mereka menjadi penyelenggara pemilu di pemilu sebelumnya atau di Hmm, pilkada sebelumnya dengan ya. ritme yang luar biasa. Kalau tadi Mbak Aren menceritakan banyak yang jumlah yang meninggal di pemilu pilkada sebelumnya Iya. itu lebih banyak dan alhamdulillah kita kalau dari regulasi dan lain sebagainya di pemilu kemarin tahun kemarin gitu ya jumlahnya sejauh sangat berkurang gitu dan Iya. kita sangat bersyukur. Nah, dari situasi pengalaman pemilu yang sebelumnya masyarakat banyak yang trauma tidak mau menjadi penyelenggara. Sehingga kemarin kita ada kesulitan di beberapa daerah untuk merekrut badan ad hoc kita, terutama di tingkat KPPS gitu. Hmm. Tetapi banyak juga masyarakat yang merasa trauma bercerita soal pengalaman di pemilu atau pilkada sebelumnya, tetapi mereka merasa kecanduan, udahlah besok harus jadi penyelenggara Hmm. lagi gitu. Sehingga yang tadinya tidak mau, kemudian mereka akhirnya karena juga selain itu mereka juga saya merasa mereka terpanggil juga gitu ya rasa kebangsaannya sehingga mereka ya udah daftar lagi daftar lagi. Nah, situasi ini saya yakin bukan cuma di daerah karena ini diambil oleh teman-teman di Batang gitu ya. Kabupaten Batang, saya yakin di banyak daerah punya kasus yang sama bahwa Hmm. banyak masyarakat yang trauma dengan pemilu sebelumnya, tetapi mereka merasa kecanduan ikut lagi menjadi penyelenggara di pemilu kemarin gitu. Itu yang pertama Mbak Ren. Ada banyak Baik. kesulitan untuk perekrutan, tetapi pada akhirnya Ya, ya. terselesaikan karena di akhir-akhir mereka berpikir bahwa udahlah aku ikut lagi, aku nggak bisa lepas dari situasi Hmm. tidak menjadi penyelenggara pemilu gitu. Iya, iya. Itu yang pertama. Nah, Kemudian yang kedua, sebelum kita beranjak ke cerita kedua nih Bu Mei, mm, ternyata ini hal yang penting banget nih ternyata untuk di-highlight kepada teman pemilih. Memang dalam penunjukan atau pemilihan badan ad hoc itu ternyata nih teman pemilih nih yang mungkin tadi seperti saya colek nih baru pertama kali ngikutin informasi-informasi kepemiluan, ternyata memang ada isu loh tantangan bagi KPU untuk merekrut badan ad hoc ya Bu Mei ya. Ternyata betul, apa betul. selalu ada isu-isu atau kekhawatiran ada yang mau cukup nggak nanti tercukupi nggak di semua daerah, apakah masih ada yang Mm, mau untuk berbakti mengabdikan waktu dan sumber dayanya untuk menjadi petugas penyelenggara pemilu baik itu di tingkat kecamatan, kelurahan desa ataupun di TPS pada hari H pemungutan suara. Nah, ini baru ke spill nih dari kita penyelenggara pemilu ternyata memang selalu ada tantangan seperti itu ya Bu Mei ya. Dan Dan itu banyak Mbak Randy. banyak Ya, ya.
banyak dan Banyak sekali kejadian itu, kesulitan-kesulitan kita merekrut badan hmm, ad hoc. iya iya. Bahkan bukan cuma di daerah yang jauh secara geografis, Mm-mm. misalnya di pegunungan, Hmm, gitu ya, di mm-mm. wilayah-wilayah terpencil. Bahkan kesulitan kita juga terjadi justru di perkotaan. Hmm, Itu kita susah juga mencari gitu. iya. Banyak yang justru masyarakat tidak mau ikut andil gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Kemudian Iya, sibuk dengan aktivitas rutinitas masing-masing. betul, Jangan betul. apa namanya, mereka mungkin sibuk bekerja, Iya, bahkan ditemui aja susah gitu, iya, apalagi suruh apa namanya, diminta ikut berkontribusi. Itu luar biasa betul. kemarin. Meskipun pekerjaan sebagai badan ad hoc itu dibayar ya teman pemilih ya. Jadi ada apa penghasilan atau honor yang dibayarkan resmi diatur dengan peraturan dari negara. Jadi tidak Ya, tidak murni mengabdi gratisan tapi memang walaupun tidak besar memang ada honor yang diatur secara resmi nih sebenarnya. Tapi kembali ke itu betul. tadi panggilan untuk mau menyelenggarakan karena ternyata nih sebuah fakta nih teman pemilih dan juga Bu Mei seorang penyelenggara pemilu apalagi ad hoc tidak hanya di Indonesia, ternyata isunya di seluruh dunia itu biasanya dilakukan di satu daerah itu berulang-ulang ya. Biasanya senior citizen atau warga yang sudah sepuh-sepuh senior di situ berulang-ulang tiap pemilu PPK-nya ya beliau-beliau ini, tiap pemilu pilkada Betul. KPPS-nya ya beliau-beliau ini. Jadi mungkin teman pemilih yang ada di lingkungan wilayahnya teman pemilih saat ini juga, oh iya yang biasanya ngurusin kalau ada apa itu coblosan bahasanya itu pasti Pak ini, Ibu ini, Pak ini, Ibu ini yang semuanya adalah tetangga-tetangga kita yang udah senior. Nah, kebetulan Betul. nah itu ternyata terjadi di seluruh negara nih, Bu Mei. Seluruh negara yang menyelenggarakan pemilu itu memang umumnya Mm-mm. hanya senior citizen. Nah, kalau untuk pemilu 2024 kemarin, ini teman pemilih perlu tahu bahwa kita KPU itu secara terbuka itu banyak mengumumkan challenge tantangan bagi para pemilih muda yaitu para pemilih yang baru menggunakan hak pilihnya atau berada dalam kisaran usia baru memilih 17 tahun sampai 40 tahun itu untuk ayo buktikan buktikan kontribusimu terhadap pemilu itu tidak hanya dalam menggunakan hak pilih tapi sebagai penyelenggara pemilu gitu ya Bu Mei ya. Kalau Betul, pemilu-pemilu betul. sebelumnya iya biasanya teman pemilih itu masyarakat itu biasanya ikutnya menjadi pengawas, pemantau gitu ya, berada di luar area TPS. Nah, tahun 2024 kemarin, pemilu ini banyak sekali KPPS itu yang Gen Z nih, yang Usianya sangat baru. muda. Iya, betul. Betul Betul, ya, Bu Mbak Mei Ren. ya. Ini menarik kan nih Betul. fenomena ini kemarin. Jadi banyak yang masih Ya. muda-muda ternyata sudah berani nih menjadi KPPS. Bisa kalau tahun sebelumnya saya di pemilu atau di pilkada cuma jadi pemantau, cuma jadi pengawas. Nah, ternyata di tahun ini berani menjadi penyelenggara pemilunya ini berhasil juga ternyata tantangan kita terhadap para pemilih muda ini ya Bu Mei ya. Ya, betul. Dan ini Mm-mm. juga salah satu apa namanya ya, apa langkah kita ya, bagaimana supaya teman-teman pemilih pemula ini, adik-adik kita ini juga tertarik gitu ya, bukan hanya Mm-mm. kalau kalau dulu kan banyak adik-adik atau pemilih pemula ini yang kemudian apatis gitu ya terhadap Iya. situasi politik yang terjadi di sekitar kita, termasuk tentang pemilu gitu ya. Mm-mm. Nah, hari ini dan juga ini bagian dari ikhtiar KPU ya, terutama KPU RI karena punya regulasi membatasi usia Mm. menjadi penyelenggara badan ad hoc. Karena Iya. kalau belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya, karena tidak dibatasi gitu ya, Mm-mm. justru yang banyak meninggal di badan ad hoc kita itu yang usia-usia sudah lanjut usia Mbak Ren gitu. Hmm. Sehingga kemarin dibatasi usia 50 tahun. Nah, itu yang kemudian menghasilkan penyelenggara kita yang Mm-mm. alhamdulillah dari Mm-mm. sisi jumlah gitu ya Iya. sudah sangat jauh yang Mm-mm. meninggal dunia jumlahnya gitu ya. Iya. Kemudian yang sakit-sakit juga sangat jauh gitu Mm. dari pemilu sebelumnya yang kita ratusan orang yang Iya. meninggal dan yang jatuh sakit. Nah, Iya. itu Betul. Itu fakta. jadi Mm-mm. Iya.
Betul itu Bu Mei, dan ini meninggalkan cerita yang sangat berkesan sekali dari sisi rekrutmen sendiri ya. Nah, itu Ya, tadi teman betul. memilih cerita pertama nih yang di-spill nih. Dan sebenarnya ada beberapa cerita di subjudul selain Antara Candu dan Trauma tadi, ada juga beberapa judul-judul lain yang pasti diusung dari beberapa daerah yang berbeda yang menceritakan tentang badan ad hoc di berbagai daerah berbeda tersebut. Makanya ini memang harus segera baca langsung ini teman pemilih, bisa lihat langsung bukunya ini. Berikutnya kita udah nggak sabar untuk dengar cerita nomor 4 nih yang bakal disepil sama Bu Mei nih, Mangga. Betul, Mbak Ren. Mm-mm, Jadi ada cerita yang lucu-lucu juga, termasuk mm-mm. cerita-cerita yang ada yang lucu, ada yang sedih, ada juga Ah, yang membuat kita jadi sedikit miris dan prihatin gitu ya. Termasuk hmm, ada teman KPU yang apa namanya berani menceritakan mm-mm. apa namanya adanya misalnya pelecehan seksual gitu di Oh, lingkungan apa namanya di lingkungan yang terjadi dan mm-mm. itu apa namanya dialami oleh badan ad hoc kita. Misalnya di salah Oh, ya satu KPU ampun. kabupaten kota, Mm-mm. ketika ada teman perempuan yang kebetulan perempuan gitu ya menjadi Korbannya, PPS. ya. Iya, Mm-mm. kemudian dia kan lembur sampai malam gitu ya, karena kita kan Hmm, punya tahapan pemutahiran data pemilih, sehingga ya, teman-teman yang kebetulan menjadi penyelenggara di tingkat PPK, PPS misalnya itu adalah sesungguhnya orang-orang yang punya pekerjaan utama, punya pekerjaan ya. pokok, sehingga menjadi PPK, PPS itu menjadi pekerjaan apa namanya kedua gitu ya. Hmm, Nah, untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu, mereka akhirnya lembur gitu, karena kita punya rentang waktu tahapan yang harus kita selesaikan gitu. ya, Nah, ya. akhirnya petugas badan ad hoc kita ini lemburlah suatu malam dia Mm-mm. pulang dari apa namanya pekerjaannya sampai malam gitu ya kebetulan karena menyelesaikan pemutahiran data pemilih. Mm-mm. Kemudian dia melewati sawah-sawah. Nah, di Oh, situ tiba-tiba ada oknum masyarakat gitu ya hmm, yang jahil nakal yang kemudian mm-mm. melakukan seperti itu. Hmm, Alhamdulillahnya kemudian kita dampingi, kita advokasi sehingga itu semua terselesaikan dengan baik gitu. Dan hmm. ya walaupun hanya tidak tidak fisik gitu ya, tetapi kan Ya, apa perkataan apa namanya perkataan saja sudah apa iya. namanya situasi psikologis yang bersangkutan merasa dilecehkan dan lain sebagainya. Nah, itu Hmm, terjadi Mbak Ren gitu dan di diceritakan ya? dan diceritakan. Mhm, Kemudian ada mhm, juga, ini juga ada nih mhm, tulisan teman-teman dari Solo ini berani juga iya, menyampaikan bahwa mhm, kita harus bertindak tegas terhadap penyelenggara kita mhm, yang barangkali apa namanya melakukan penyimpangan atau mmm, melanggar kode etik harus kita mmm, tindak tegas. iya, oknum Dan ya itu ini juga Bu Mei ya, oknum ya, oknum, jadi ya ya, betul. ditindak Dan tegas ini kemudian ada di situ, ada juga ya cerita ada cerita juga. begini ya, ini Ini berarti memang apa? mhm, Iya, jadi dinamikanya itu banyak sekali Mbak Ren, mhm, yang mhm, orang tidak berpikir sampai ke situ, tapi kita mengelola situasi yang iya, kejadiannya itu luar biasa gitu. iya, iya, Kita mengadvokasi itu kan bukan rangkaian pemilu ya, bukan rangkaian iya, tahapan pemilu, tetapi kita wajib memberikan pendampingan, penguatan psikologis kepada yang bersangkutan supaya iya, yang bersangkutan masih mau menjadi penyelenggara dan menjalankan tugas-tugasnya. mmm, Alhamdulillahnya dari penyelenggara kita mhm. itu mereka masih punya keinginan yang kuat, masih punya profesionalisme yang kuat untuk bisa menyelesaikan sampai dengan akhirnya pemilu selesai dan mereka mampu melaksanakan itu dengan baik. Iya, betul betul. Itu alhamdulillah sekali, saat ini berani terceritakan, dalam buku ini, ketika semua prosesnya sudah selesai, dan tentu itu akan Betul. menjadi pembelajaran yang luar biasa ya, berharga sekali ya Bu Mei ya. Jadi, Ya, betul. cerita keempat nih teman pemilih yang disampaikan Bu Mei ini ternyata terkait, kode etik ya, bahwa, bisa jadi terdapat oknum-oknum yang,
dalam pelaksanaan tugasnya itu ternyata tidak bisa selaras dengan kode etik yang patut untuk dipegang dan dijunjung gitu, tapi ternyata dilanggar ya. Tentu harus ditindak ya Bu Mei ya, dan harus Dan kita iya, harus bersikap tegas gitu iya. terhadap situasi itu. Mhm mhm. Baik, itu dari sisi cerita tentang kode etiknya. Masih ada cerita yang lain lagi yang patut di-spill nggak nih untuk teman pemilih nih, Ibu Ya, Mei? ini kalau cerita bagaimana mengalami situasi banjir, terus bagaimana Mhm. apa namanya, mengalami tanah longsor dan lain sebagainya ketika menjelang hari H itu saya Iya, kira banyak dialami gitu ya. Apalagi kemarin ketika kita pilkada itu kan ada beberapa bencana-bencana yang terjadi dan termasuknya di Jawa Tengah gitu. iya. Tapi, kejadian yang lucu, unik gitu ya, dan ini membuat kita harus berpikir keras dan cepat gitu. Mhm. Itu adalah pembangunan nah ini di sini, mengawal demokrasi di bayang-bayang flyover Canguk, ini judulnya Mbak Aren. Nah ini Wow. kisahnya tentang bagaimana dalam TPS kita kan sudah terbentuk nih, dalam satu Mhm TPS gitu ya Mbak Aren, mhm. dan tiba-tiba menjelang, perekrutan, eee, satu TPS itu terpecah karena ada pembangunan flyover. Nah, akhirnya kan, pisah gitu ya, Iya. satu TPS tapi tempatnya pisah secara geografis pisah gitu, sehingga menyulitkan teman-teman untuk, apa namanya, ke depan, masyarakat itu hadir. Nah, ketika perekrutan ini, mereka akhirnya kesulitan untuk merekrut badan ad hoc di TPS yang kemudian terpecah karena ada pembangunan flyover itu. Nah Mmm. itu Mbak Ren. Jadi, situasi itu yang kemudian akhirnya, teman-teman bekerja secara cepat bagaimana mengatasi itu supaya, minimal, satu permasalahan di satu, apa namanya, satu tahapan ya, perekrutan badan ad hoc terselesaikan. Nah berikutnya nanti belum lagi mereka mengelola dan mensosialisasikan, kemudian mengajak, membujuk pemilih yang jauh karena flyover Iya. flyover itu kan kemudian apa namanya, eee membuat jarak, masyarakat yang beda, tempat Mmm. dari TPS satu ke masyarakat itu kan akhirnya memutar gitu. Iya. Nah, belum lagi persoalan itu. Jadi persoalan merekrut badan ad hoc di, apa namanya, dalam situasi tiba-tiba pembangunan flyover itu membuat teman-teman ini jadi, kesulitan untuk, apa namanya, merekrut badan ad hoc. Itu Mmm. yang lucu, unik, tapi ya masalah juga kalau tidak diselesaikan dengan baik. Iya Itu ya. Mbak Ren, jadi tiba-tiba sesuatu terjadi di luar dugaan kita Iya, gitu ya. iya betul. Kita pikir bakal, lancar, ternyata pada saat eksekusi atau pelaksanaannya di bagian-bagian tertentu, ternyata muncul nih tantangan-tantangan tersendiri ya, Bu Mei ya? Tantangan baru, iya. Iya, lucu juga Itu ya, padahal di luar banjir Mbak Ren, di luar mhm, bencana yang ini dan itu sebenarnya kalau, ya itu program pemerintah yang memang wajib kita dukung, kita support iya gitu ya, tapi iya dalam situasi itu ternyata berpengaruh terhadap kita. iya iya, betul betul. Berpengaruh pada situasi elektoral kita ternyata dan mau nggak mau harus Iya dihadapin betul. ya. Iya. Betul, karena ternyata pada masa pemilu pilkada kemarin itu Jawa Tengah juga termasuk salah satu daerah yang menghadapi tantangan, bencana banjir juga gitu, apalagi Betul. geografis di wilayah Jawa Tengah itu memang ada beberapa daerah yang memang udah kayak langganan banjir gitu ya, Bu Mei ya? Iya, Iya, di betul. Demak gitu Mbak Ren, Iya, sehingga ada, apa namanya, pemilu, pilkada susulan gitu. mhm, iya ada beberapa daerah ada yang harus dilakukan seperti itu ya, mau tidak mau. Iya, betul. Termasuk di pilkadanya juga ya? Ada yang harus susulan nggak itu, Bu Mei? Ada kemarin di Iya Demak ya? karena banjir, Mmm, banjir luar biasa. iya itu di tempat itu memang Di beberapa TPS kita harus mhm, melakukan, karena pada hari itu tidak bisa dilakukan, pilkada susulan, sementara penyelenggara kita mmm, juga harus mengungsi, iya menyelamatkan, keluarganya gitu, iya sehingga iya makanya semua betul, harus dikelola, setelah,
apa namanya, bencana itu, kita bisa atasi. Iya iya, betul betul. Luar biasa sekali ternyata dari sisi, tata kelola badan ad hoc-nya pun ada cerita seru terkait dengan, adanya situasi alam yang tidak terduga ini yang ada di wilayah Jawa Tengah ya. Betul Nah ini situasi alam betul. sudah, situasi etik sudah, dan tadi situasi perekrutan juga sudah. Nah sekarang kira-kira ada tema lain nggak yang mendasari cerita, tentang badan ad hoc ini di Jawa Tengah, Bu Mei? Ya, dan ini menarik Mbak Ren. Ini tentang bagaimana dia punya integritas, loyalitas, dan profesionalisme teman-teman nih. Eh, ada satu hari teman-teman ada teman KPPS kita ini di Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Mhm. Eh, ketika dia melaksanakan tugasnya membagi undangan ya, undangan untuk mencoblos gitu ya, Mbak Ren. Mhm. Tiba-tiba dia masuk ke satu rumah mau memberikan itu, dia dikejar anjing dan akhirnya digigit anjing. Ya Allah, Itu kasihan banget, ya. kasihan Jadi banget. emang ya Allah, kita ketika mendengarkan loh kok bisa gitu. Tapi ya memang situasi itu tidak terprediksi, tapi anak ini terus saja melaksanakan tugasnya. Artinya Mmm. meskipun dia harus masuk rumah sakit, diobati karena itu 2 atau 3 hari jelang pemungutan. Nah, dia Mmm. harus melaksanakan dan dia alhamdulillah bisa menyelesaikan itu dengan baik meskipun dalam kondisi yang dia harus dalam proses perawatan gitu ya, tapi Iya, masih bisa berjalan, masih diusahakan untuk melakukan aktivitas. kasihan Dikejar banget. anjing, kemudian digigit dan Ya ampun. gigitannya juga bukan kecil, tapi cukup cukup membuat kita agak khawatir gitu ya, karena kan Iya. mungkin ada dampak rabies dan lain sebagainya gitu. Aduh, kasihan banget itu, ya ampun, itu bener-bener kalau Jadi memang cerita yang mirip-mirip seperti ini tuh sebenarnya ada beberapa yang terjadi ya, tidak, bahkan, tidak hanya PPK, PPS yang waktu itu kita ada heeh. cerita di tahapan, pendaftaran pemilih ya, pas di Coklit juga ada beberapa cerita seperti ini ya, Bu Mei Oh ya, iya di berbagai iya. daerah itu ada yang Di sempat berbagai daerah, terdokumentasikan. ada yang Iya. digigit ular, Aduh ada yang kasihan banget kena tapi apa maksudnya gitu ya. Jadi emang lucu sih sementara kalau iya didengar kalau ceritanya ya diceritakan Bu. lucu Mbak Ren gitu. Kalau udah Lucu. selesai begini ketawa kita kadang lucu. Bukan kita Iya, mau menertawakan situasi ya, iya, situasi iya. kemarin, tapi ada-ada aja gitu Ada-ada aja. yang terjadi Lucu gitu. tapi kasihan, kasihan tapi lucu gitu. Tapi ya lucu dan kasihan, tapi ya untung maksudnya kita mentertawakan karena sudah berlalu ya Ibu, dijadikan Iya, bagian dari cerita kenangan gitu ya. Mungkin kalau nggak jadi ad tapi hoc kan mungkin nggak ngalamin gitu ya Bu Mei ya mungkin ya. nggak ngalamin begitu. Tapi Mbak Ren, yang perlu Mm-mm. kita garis bawahi kan di situ teman-teman masih menjaga profesionalismenya. Iya, itu Loyalitas ketangguhan. terhadap ininya bagus. Iya, Betul, betul. Dan betul. itu sangat teruji di pilkada kemarin. Iya, iya, itu yang luar biasa. Ini mentalitinya ad hoc untuk Itu. pemilu pilkada 2024 ini tangguh-tangguh. Tidak hanya maksudnya itu mix campuran antara mereka-mereka beliau-beliau ini kan ada orang-orang yang sudah memang sudah sebelumnya pernah menjadi ad hoc, tapi banyak juga yang baru pertama kali ini menjadi ad hoc Baru itu rasanya mentalitinya tuh bener-bener patut dikenang gitu ya Bu Mei ya. betul betul. Tangguh-tangguh gitu. Nah, baik. Kalau boleh nih Bu Mei satu lagi nih kira-kira angle cerita apa nih yang kayaknya penting banget untuk di-spill di sini ke teman pemilih yang patut Bu Mei ceritakan yang menjadi salah satu bagian dari cerita keseruan bagaimana ad hoc Pilkada 2024 di Jateng ini bekerja. Satu lagi angle nih, apa nih Bu Mei? Ya, ini soal bagaimana mengelola kolektif kolegial. Hmm, Ini benar-benar kelihatannya sangat di luar dari apa yang kita garis bawahi gitu ya. Tapi kolektif kolegial kalau tidak terbangun ini luar biasa akan menyulitkan kerja-kerja kita, terutama di tingkat KPPS gitu ya. Kalau mereka tidak ya. bisa bekerja sama secara baik gitu ya, satu sama lain saling memberikan pengertian pemahaman, itu tidak akan jalan Hmm, rangkaian pencoblosan dari mulai
awal sampai dengan akhirnya mereka selesai penghitungan. Dan kita menyelesaikan itu dengan apa Mbak Ren? Mm-mm. Ngopi bersama, ngopi-ngopi yang Oh. menjadi salah satu jalan keluar untuk mereka bisa mewujudkan kolegial itu gitu. Nah, ngopi Hmm. yang kita bayangkan bahwa hanya sekedar ngopi, tapi efeknya terhadap kerja-kerja kita, kerjasama terutama itu Mm-mm. bisa 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 berjalan, bisa terwujud dari Mm-mm. hanya sekedar mungkin kita membicarakan hanya sekedar ngopi-ngopi saja. Tetapi itu yang dilakukan oleh teman-teman baik di tingkat KPU kabupaten, kalau ke provinsi pasti sering ya, kalau nggak ngopi Ya. kadang-kadang kita juga pikirannya nggak buntu dan itu kita bisa lakukan untuk menyamakan persepsi gitu ya, menyamakan satu visi gitu supaya nanti jalannya bagus dan itu juga kita arahkan kepada teman-teman baik KPU kabupaten kota maupun seluruh teman-teman badan ad hoc bahkan sampai dengan KPPS. Ya. Mereka punya waktu beberapa hari gitu ya, mulai dari pelantikan, kemudian kami memberikan BIMTEK kepada KPPS, kemudian akhirnya mereka sebelum jelang hari H mereka ada waktu sama-sama untuk mensinergikan eh, ritme kerja mereka supaya pada hari H mereka oke, satu jalan, satu pemikiran, satu visi bahwa ini harus selesai dengan baik, tidak ada perbedaan sikap, perilaku dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan oleh teman-teman dari kita sampai dengan jajaran di badan ad hoc kita, Mbak Ren. Iya, Kelihatan iya. sepele, tapi sangat solutif. Betul, betul. Itu salah satu angle lain yang patut di-highlight dari tata kelola badan ad hoc yang telah terjadi salah satunya di Jawa Tengah nih, terjadi di setiap kabupatennya dan ternyata ini terpotret dengan baik dan terceritakan dengan luar biasa untuk bisa menjadi tidak hanya kenangan tapi juga bahan pelajaran untuk bagaimana penyelenggara ad hoc berikutnya dapat mencari titik awal bagaimana nanti mereka bisa bekerja menyelenggarakan tugas ke ad hoc-an berikutnya gitu ya Bu Mei. Senang sekali bisa mendengar banyak cerita tentang bagaimana ad hoc ini dengan segenap kalau boleh saya katakan dengan garis tebal dan di stabilo dan diberikan quote-quote itu ketangguhannya. Saya pikir kalimat atau terms Betul. tersebut sangat mewakili bagaimana profil penyelenggara pemilu tidak hanya kita di RI, kemudian provinsi dan Kapkota, tapi ad hoc dalam penyelenggaraan pemilu pilkada ini luar biasa ketangguhannya. Dengan segenap cerita-cerita Betul. serunya tadi ya, Ibu Mei, kalau kita menganggapnya cerita-cerita ini sekarang terceritakan, terkemas dengan seru, bisa diceritakan sambil ketawa, bisa diceritakan sambil Nah, berdecak kagum gitu. Tapi kita kembali kepada ketangguhan personel-personel yang merupakan warga negara Indonesia yang memiliki sungguh luasnya hati untuk mau mengambil peran dalam pemilu dan pilkada 2024. Bukan begitu Bu Mei? ya betul. Dan Mm-mm. mungkin barangkali ya Mbak Ren bisa saya sampaikan bahwa dari seluruh apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, SDM ini adalah pengelolaan yang luar biasa dari Ya. banyak pemikiran, karakter, sifat berbagai manusia ya yang kebetulan menjadi penyelenggara. Ada satu yang perlu kita garis bawahi bahwa dari semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, eh, apa satu hal yang perlu kita tekankan bahwa Mm-mm. profesionalisme kita sebagai badan ad hoc, orang mau tidak mau mau tidak mereka tidak mau tahu gitu ya, tidak mau Ya. tahu bahwa kita dituntut untuk profesional. Ya. Itu Mbak Ren, itu yang semua kejadian-kejadian, semua kesulitan-kesulitan mereka tidak mau tahu, mereka hanya mau tahu bahwa penyelenggara pemilu harus begini, begini, begini. Bahkan kalau saya sering menyampaikan ke teman-teman KPU kabupaten kota, teman-teman tidak boleh sakit. Nah, itu karena apa? Tuntutan profesionalisme kita gitu. Bahkan sakit pun kita nggak boleh gitu. Karena kalau kita sakit, kemudian tahapan kita akan terganggu dan akhirnya penyelenggaraan
pemilu kita akan terganggu dan tidak maksimal. Iya, Makanya kita tidak boleh sakit gitu. Itu apa namanya? Slogan atau semacam slogan atau kalimat yang karena tuntutan masyarakat berharap bahwa kita melaksanakan dengan profesional. betul betul. Itu Mbak Ren yang Betul, setuju catatan sekali. bagi saya dari seluruh rangkaian ini. Iya. Iya, Mereka tidak mau tahu kita dalam kejadian apa, mereka tidak mau tahu kita dalam kesulitan-kesulitan yang bagaimana, tetapi tuntutan profesional terhadap kita gitu. Itu luar biasa tinggi. iya, Dan memang kita ya mau tidak mau karena kita sudah menjadi penyelenggara dan kita bersedia menjadi penyelenggara ya kita memang harus menghadirkan apa namanya jiwa profesional itu ke masyarakat gitu. betul betul. Setuju sekali Ibu Mei. Itu tergambar sekali nih teman pemilih bagaimana demandingnya keadaan atau situasi terhadap pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu ya. Memang harus seprofesional itu, sesempurna itu, kayak Betul. memang nggak boleh ada celahnya Sempurna. ya. Harus semaksimal Iya, mungkin memberikan daya upaya untuk penyelenggaraan pemilu pilkada ini. Dan betul. Ibu Mei, ini pasti cerita-cerita ini tadi, 5 aspek ini atau 5 angle ini tadi pasti cukup memberikan ketertarikan nih buat teman pemilih nih. Wah, sepertinya ceritanya seru banget. Kalau teman pemilih mungkin sedang berada di area wilayah di Jakarta, di area di KPU RI, boleh juga mampir di perpustakaan KPU RI. Buku ini secara fisik sudah ada di sini, boleh dibaca di sini kalau ingin kepo lebih banyak lagi, atau kalau mungkin sedang berada di area Jawa Tengah, di kisaran KPU Jawa Tengah, ini bisa dibaca nggak ini sama teman pemilih di mana nih, Ibu Mei? Boleh nanti kami sudah menyediakan di ada salah satu ruangan di KPU Provinsi Jawa Tengah yang itu menghimpun banyak buku-buku hasil dari kita maupun buku-buku tentang kepemiluan secara umum. Kita juga Wow. selain buku-buku yang kita ciptakan, kita juga banyak menyediakan buku-buku apa namanya tentang kepemiluan ada di pojok ruangan kita ya, ada salah Hmm. satu tempat kita menyediakan buku-buku itu. Baik, artinya teman pemilih bisa mengakses nih kalau ingin kepo, baca semuanya harus tuntas semua, baca cerita ad hoc ini dari seluruh daerah nih bisa ya nanti diakses buku ini ya. Dan kita juga senang sekali bisa mendengar langsung dari anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ibu Mei Nurlela. Beliau adalah Kepala Divisi SDM dan Litbang, dan sekaligus Ibu juga Wakil Divisi untuk Sosdikli Parmas ya, sosialisasi pendidikan pemilih Betul. dan partisipasi masyarakat ya. Ibu terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk seluruh teman pemilih dan menceritakan betapa serunya pengalaman-pengalaman kisah dari ad hoc yang melakukan tugas penyelenggaraan Pilkada 2024 di wilayah Jawa Tengah. Terakhir Ibu, pesen dong untuk semua teman pemilih yang mewakili dari spiritnya buku yang dibuat oleh KPU Jateng ini. Ya, jadi pertama kami sampaikan terima kasih kepada seluruh utamanya di masyarakat wilayah Jawa Tengah gitu ya dan seluruh masyarakat di Indonesia yang sudah menyelenggarakan pemilu kemarin dengan luar biasa baik dan juga partisipasi masyarakat yang hari ini itu ada pergeseran gitu ya. Dan kita sangat senang dan menerima luar biasa dengan tangan terbuka bahwa justru hari ini banyak pemilih-pemilih pemula, teman-teman adik-adik kita Gen Z yang juga ikut dan tertarik menjadi penyelenggara pemilu, bukan cuma sekedar menjadi pemilih saja, tetapi menjadi penyelenggara pemilu. Dan di buku ini juga banyak apa namanya menceritakan soal-soal itu gitu ya. Bagaimana teman-teman apa namanya mencari, merekrut badan ad hoc dan kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga bahkan karena kesulitan bekerja sama juga dengan organisasi kepemudaan untuk bisa apa namanya teman-teman pemilih pemula ini ikut menjadi penyelenggara kita dan ini adalah apa namanya ya semangat tentu saja semangat baru kita ada ketertarikan bukan cuma di kalangan yang mereka sudah lama apa namanya mengalami atau melakukan apa eh, kepemiluan ya ikut menjadi bagian dari pemilu maupun pilkada tetapi anak-anak adik-adik baru kita juga
hari ini punya semangat baru, punya punya keinginan untuk menjadi bagian dari kita. Dan ini eh, apa? eh Semangat atau masa depan barulah Mbak Ren untuk kita ke depan. Insya Allah nanti pemilu ke depan kita akan punya penyelenggara-penyelenggara yang kira-kira kalau kemarin sudah ikut berarti besok ini punya pengalaman yang banyak gitu ya menjadi penyelenggara pemilu. Baik, terima kasih atas pesan yang disampaikan Ibu Mei untuk teman pemilih semua. Dan tentu terima kasih banyak untuk Ibu Mei beserta seluruh jajaran. Selamat atas terciptanya buku ini. Ini akan menjadi legacy yang luar biasa terhadap kehidupan demokrasi dan juga pemilu di tanah air kita Indonesia. Selamat untuk Ibu Mei dan teman-teman semua. Jangan berhenti untuk berkarya. Ditunggu selalu buku-buku yang menceritakan serunya penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada di wilayah seluruh Jawa Tengah. Terima kasih untuk waktunya ya Ibu Mei, dan kita ketemu lagi di Terima kesempatan kasih baik Mbak Ren. berikutnya. Terima kasih Ya, terima banyak. kasih Mbak Ren. Iya, terima Oke. kasih banyak. Dan teman pemilih, terima kasih ya sudah menyimak episode ini. Jangan lupa saksikan episode berikutnya yang juga masih berada di seri anotasi menelisik demokrasi di tingkat lokal, yang kita akan menceritakan buku-buku yang ditulis dibuat oleh para penyelenggara pemilu yang berada di seluruh wilayah Indonesia, baik itu ada di KPU provinsi ataupun ada di KPU kabupaten kota yang berada di Indonesia, dengan buku-buku lain yang tidak kalah serunya dengan buku yang dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Tengah ini. Nantikan terus podcast berikutnya. Untuk episode kali ini kita pamit dulu. Sampai bertemu lagi di seri-seri berikutnya hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.